tahu, wah mahal banget, gila gitu. Akhirnya mereka ya mau nggak mau kudu nyari alternatif gitu kan, bukan karena mereka nggak mau support, tapi kayak semacam nggak punya pilihan lain gitu loh. Derasnya arus digitalisasi seringkali muncul stigma bahwa buku fisik perlahan ditinggalkan oleh anak muda. Lembaran fisik seolah dianggap tak lagi relevan, tersisih oleh kemudahan teknologi. Uniknya, pandangan skeptis ini terkadang justru lahir dari kesadaran generasi muda itu sendiri. Menurut aku kayak zaman kan udah berubah ya, kayak buku udah jarang dipakai lagi yang fisik. Makanya anak Gen Z lebih memilih HP digital, jadi kayak mungkin memudahkan mereka gitu. Tuntutan efisiensi memaksa mahasiswa berpikir cepat. Hal inilah yang membuat format digital menjadi satu-satunya jalan pintas yang paling masuk akal. Lebih fleksibel aja ya, kalau yang digital kan dari HP bisa sambil makan, bisa sambil ini, jadi lebih mudah gitu, bisa dibawa kemana-mana, nggak ribet juga bawanya. Iya, kalau misalnya dari digital kan lebih mudah diakses. Kalau misalnya harus langsung ke mari, mungkin harus ada waktu tertentu dulu sih. Selain fleksibilitas, faktor kenyamanan dalam memilih juga menjadi pertimbangan. Platform online menawarkan kebebasan untuk melihat isi cerita, tanpa perlu merasa cemas, membuang biaya untuk bacaan yang tidak sesuai selera. Pertama mungkin karena lebih fleksibel ya, karena kalau di Wattpad itu kalau misalnya aku nggak suka ceritanya, jalan ceritanya, aku bisa ganti yang lain cepet gitu. Sayangnya, kenyamanan digital kerap membawa rasa jenuh tersendiri. Kondisi inilah yang mengembalikan relevansi buku fisik. Lebih dari sekedar sumber pengetahuan, lembaran kertas kini menjadi tempat berteduh, memberikan jeda yang tenang dari kebisingan media sosial. Saya membaca buku itu, saya merasakan pikiran saya itu lebih beristirahat, dan akhirnya kalau misalnya nih kebanyakan scroll sosial media itu menurut saya lama-lama akan membuat burnout gitu ya. Jadi membaca buku itu menjadi tadi sih salah satu sarana saya untuk mengistirahatkan pikiran, terus juga menepi sejenak gitu dari rutinitas saya. Buku fisik itu tuh kayak aku ngerasa lebih mungkin bahasanya tuh kayak connect gitu, terhubung gitu sama si buku itu. Jadi ketika aku ngebaca tuh kan aku bener-bener bisa lebih fokus gitu. Baca buku tuh aku bisa lebih fokus dibanding aku tuh baca sesuatu secara digital. Efek samping dari layar gawai pun mulai dirasakan, membuat sebagian orang sadar bahwa kenyamanan membaca di atas kertas tak tergantikan. Aku emang sering sih kalau habis baca buku digital tuh sering pusing, matanya perih. Matanya jadi lebih sering capek. Namun, jika buku fisik menjadi penawar bagi anak muda, mengapa kini terasa sulit? Setelah mewawancarai berbagai narasumber, kami menemui keresahan senada, yakni harga buku yang melambung seolah kian menjauh dari jangkauan kantong pelajar. Apalagi anak kuliahan, jadi mikir budgetingnya tuh yang penting-penting aja. Kalau misalnya aku beli buku tuh mahal gitu, dan secara langsung mahalnya bukunya itu juga berefek pada minat baca orang gitu, terutama anak muda. Kan misalnya ada nih orang-orang yang minat buat baca, tapi setelah tahu kenyataan di lapangan kalau ternyata buku itu merupakan benda mahal, ya mereka jadi mikir dua kali gitu. Perbukuan itu sebetulnya rantai panjang ya, mulai dari ada sekitar 5 komponen, 5 aktor yang terlibat di perbukuan ya, mulai dari penulis, penerbit, percetakan, kemudian ada distributor, ada toko buku, ada pembaca. Yang lebih dari ada 6 ya, 6 sampai 7 aktor gitu ya. Nah, mulai dari penulis, kemudian nanti dilanjut ke percetakan atau ke penerbitan, itu rantainya juga masih panjang. Ada pracetak, ada cetak, ada pasca cetak. Di pracetak itu prosesnya setelah dari penulis itu kan nggak cukup langsung diterbitkan. Itu ada editing ya, ada editing, ada penyuntingan, typo dan lain sebagainya, layout, cover, kemudian masuk ke cetak, nanti ada proses wrapping lah, penjilidan dan sebagainya. Setelah itu nanti ada pasca cetak, bagaimana mendistribusikan sampai ke tangan pembaca melalui itu tadi ada jalur ke distributor. Distributor harus ke toko buku dengan rabat yang bisa jadi sampai 50% loh dari harga buku gitu. Karena toko buku juga mungkin seperti toko-toko buku besar, dia punya karyawan juga yang banyak gitu ya, dan cabangnya hampir di seluruh Indonesia. Terus sampai ke pembaca
itu sudah melalui beberapa rantai yang panjang gitu. Jadi soal ketidakefisienan ini saya kira yang salah satunya ya menyebabkan buku ini menjadi banyak komponen persentase lah dari harga. Ketimpangan harga inilah yang kerap menjadi tembok pembatas. Meski akses bacaan bisa didapat di perpustakaan, namun hasrat untuk memiliki dan mengoleksi buku secara pribadi seringkali harus tertahan. Jadi rata-rata kemampuan anak muda atau mahasiswa mungkin atau remaja SMA itu di 50.000 ke bawah dari segi pricing. Terus saya juga pernah ke SMA terakhir 2 minggu lalu ke sebuah SMP. Yang laku ya harga di 5.000-10.000. Kondisi ini melahirkan pilihan yang sulit, terpaksa membeli bajakan atau kehilangan akses ilmu. Karena kita tahu kalau harga buku itu mahal, kita pengen menghargai penulis, kita pengen menghargai penerbit gitu, kita pengen menghargai mereka-mereka yang bekerja di bidang ini dengan membeli buku original, buku yang resmi gitu kan. Tapi setelah tahu, wah mahal banget, gila gitu. Akhirnya mereka ya mau nggak mau kudu nyari alternatif gitu kan, bukan karena mereka nggak mau support tapi kayak semacam nggak punya pilihan lain gitu loh. Saya ngelihatnya dari sisi ekonomi ya, karena ya itu tadi ya rantai yang tidak efisien ya, tidak mensiasati atau tidak merespon segera gitu ya, bahwa distribusi buku ini yang membuat buku itu menjadi buku baru ini menjadi buku fisik baru itu menjadi mahal gitu ya. Jadi saya sih selalu mengembalikan dulu ke fondasi ekonomi dulu deh sebelum ke soal mental gitu ya. Karena kan itu yang paling dasar dari bertahan atau tidaknya sebuah usaha ya. Pemerintah Kota Bandung sendiri mengambil sikap tegas. Bagi mereka, kesulitan ekonomi tidak bisa menjadi pembenaran untuk tidak menghargai karya cipta. Kalau itu sampai dibajak, itu ya perbuatan yang kurang terpuji lah, yang sangat tidak terpuji kalau buat saya ya. Secara pribadi gitu, karena kita sudah susah-susah mikir gitu ya, terus ini ada orang seenaknya dengan membajak, terus apalagi mengambil keuntungan dari hasil bajakan dia, yaitu sangat tidak terpuji kalau menurut saya sih. Dan ini mungkin harus lebih pemerintah harus lebih perhatian lagi dalam hal ini gitu. Lantas, apakah pemerintah diam saja? Ternyata tidak. Bu Kenny selaku Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung menyadari bahwa untuk merangkul anak muda, buku tidak bisa lagi ditawarkan dengan cara yang kaku. Mereka mulai menggunakan pendekatan interaktif. Itu cukup banyak kegiatan-kegiatan di Disarpus ini ya. Salah satunya mungkin ada kegiatan bedah buku, kemudian juga ada kelas menulis, kemudian juga ada roadshow, perpustakaan keliling, ada pelatihan literasi digital dan lain sebagainya. Nah, pada saat saya sudah di sini di Disarpus ini, saya coba juga bikin semacam inovasi-inovasi baru untuk event-event di Disarpus ini. Program pertama yang saya lakukan itu, dan ini juga merupakan inisiatif dari Pak Wali Kota langsung ya, yaitu program Bandung Kota Cerita. Dan ini jilid-jilid, ada jilid 1, 2, 3, baru sampai jilid 3. Nah, mungkin insya Allah kita akan ada jilid keempatnya. Ini kita kerjasama rencananya dengan Sekolah Tinggi Pariwisata atau STP atau NHI ya, yang dulu dikenal, nanti di tanggal 12 Desember ini tentang literasi wayang Nusantara. Nah itu yang, dan seterusnya nanti ke depannya seperti itu. Itu program Bandung Kota Cerita. Jadi kita menyampaikan literasi ke masyarakat tentang apapun gitu. Seperti itu. Kemudian juga ada kegiatan studi tour bagi anak-anak sekolah SD dan SMP, anak-anak sekolah di Kota Bandung tentunya. Studi tour ini dalam rangka kita melakukan edukasi kepada anak-anak sekolah langsung di lapangan. Justru alhamdulillah nih anak-anak muda dan juga kaum perempuan ya, ibu-ibu itu yang paling banyak berpartisipasi di kegiatan-kegiatan kita. Pada saat awal saya datang ke Disarpus ini, saya sudah mencoba untuk menyamakan persepsi dengan teman-teman di sini ya, di Disarpus, bahwa sekarang ini paradigma untuk satu perpustakaan ini udah berubah gitu ya dengan perkembangan zaman. Jadi tidak hanya tempat hanya untuk meminjam buku dan membaca di tempat seperti itu dan selesai.
dengan mengembalikan bukunya kembali. Justru sekarang ini perpustakaan saat ini tuh lebih ke pendekatannya adalah ke working place. Jadi si pengunjung atau pemustaka ini justru bisa berinteraksi gitu ya dengan dengan komunitas, kemudian juga berdiskusi. Jadi ada ruang-ruangan khusus, tidak hanya untuk membaca saja. Yang dulu perpustakaan itu mungkin harus hening, sekarang ini tidak melulu harus hening semua gitu ya. Ada ruangan hening, ada juga ruangan untuk berinteraksi. Inovasi pemerintah tentu menjadi angin segar bagi anak muda Bandung. Akan tetapi, masih ada satu harapan yang menggantung. Solusi nyata agar buku tak lagi mahal. Mereka menambahkan akses literasi yang terjangkau layaknya kemudahan yang sudah dirasakan pelajar di negara lain. Mereka mungkin bisa membuat sebuah kebijakan yang dimana buku itu tuh disubsidi oleh pemerintah gitu sebagian. Misalnya harga buku itu sekian, tapi kalau misalnya masyarakat tuh beli, nanti pemerintah akan menanggung sebagian biaya bukunya gitu, sehingga masyarakat tuh nggak akan mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi gitu untuk membeli sebuah buku. Pemerintah itu harusnya kan ngasih subsidi ya buat akhirnya gimana biar kita itu misalnya kita tuh tetap pengen beli buku fisik tapi nggak ada uangnya, gimana biar akhirnya kita tuh terprovide gitu. Aspirasi ini pun terjawab. Disarpus mulai bergerak lewat inovasi perpustakaan digital serta mempertimbangkan untuk mengupayakan diskon demi meringankan beban mahasiswa. Itu akan coba kita pertimbangkan, tapi kalau seperti di luar negeri nih ya yang saya tahu, jadi mahasiswa khususnya kalau kita memperlihatkan ke mahasiswa kita itu di setiap toko buku itu beberapa buku tertentu tapi ya itu mendapat potongan harga sekitar sampai 10%. Nah itu sebetulnya itu lebih bisa coba kita praktekkan mungkin ya di Bandung, khususnya mungkin nanti pada saat kan Bandung ini ada kegiatan Bandung Great Sale ya di setiap tahun nih. Nah ini nanti akan saya ajak di Nasdaq In untuk coba juga mengajak toko-toko buku juga gitu untuk terlibat nanti pada saat Bandung Great Sale. Jadi ada potongan harga khusus untuk mahasiswa. Kita juga dengan pihak swasta, kita akan berkolaborasi dalam rangka memperluas perpustakaan digital di Kota Bandung. Gitu. Jadi insya Allah mungkin tahun depan lah ya kita akan mulai perpustakaan digital di Kota Bandung ini akan kita kolaborasi dengan pihak swasta. Mungkin kedepannya nanti ada satu barcode yang akan bisa di-scan di ruang-ruang publik. Jadi, apakah buku fisik benar-benar ditinggalkan? Sebenarnya kalau dibilangin itu nggak benar juga sih, karena kan untuk buku yang untuk ini aku kan lebih prefernya buat novel kan. Kalau penugasan aku masih nyari buku fisik kok, masih cari buku cetak. Menurut aku sih enggak ya, karena kalau dari yang aku lihat gitu ya, terutama di lingkungan aku bicaranya sebagai mahasiswa gitu ya, di lingkungan aku tuh anak-anak muda itu justru masih banyak gitu loh yang engage sama buku sampai-sampai mereka membuat sebuah komunitas baca mereka sendiri gitu. Di fakultas aku tuh kayak gitu, jadi ada sekelompok mahasiswa yang emang inisiatif untuk membuat sebuah komunitas yang isinya tuh untuk mereka-mereka yang gemar membaca buku, dan dari yang aku lihat nih ya masih cukup banyak gitu peminatnya tuh yang emang mau dan juga ikut serta di dalam komunitas buku tuh untuk melestarikan budaya membaca buku secara fisik gitu. Perlu sampaikan juga bahwa kunjungan perpustakaan khususnya perpustakaan Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Seram nomor 2 atau di kantor Disarpus ini, itu untuk remaja umur 12 sampai 16 tahun aja itu ada hampir sekitar 2.900-an orang. Itu dalam 1 tahun sampai bulan Oktober 2024. Untuk usia 17 sampai 25 tahun itu bahkan lebih banyak lagi itu. Hampir 6.500-an orang, tepatnya 6.493 orang. Itu di tahun 2025 sampai bulan Oktober. Untuk kaum perempuannya sendiri itu sekitar ini lebih banyak lagi nih. 21.469 orang. Di tahun 2025 sampai bulan Oktober. Terjawab sudah, buku fisik nyatanya tidak ditinggalkan. Saat membeli terasa berat, perpustakaan menjadi tempat yang paling tepat. Anak muda tak pernah pergi, mereka hanya butuh akses buku dengan harga yang lebih manusiawi.